Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan Mas Wira, Restu Wiraatmaja, Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Santet Lowo Ireng. Peristiwa kelam ini terjadi di suatu daerah di Jawa Tengah pada tahun 1990. Dan sebelum kita masuk selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Santet Lowo Ireng. Mbak Yu, aku boleh nanya nggak? Tanya seorang wanita berparas muda dan cantik. Wanita itu bernama Larasati. Lu, kamu mau tanya apa? Tanya balik Ayu. Ayu dan Laras merupakan kakak adik yang sangat akrab. Keduanya memiliki paras yang sangat cantik dan hampir memikat seluruh pemuda di desanya. Tadi katanya paman mau jodohin Mbak Yu, bener toh? Kok Mbak Yu nggak bilang-bilang sama aku? Ucap Laras. Loh dik, kan itu cuman rencana. Lagian juga aku lebih baik kerja di luar kota dibanding nikah dulu, jelas Ayu. Loh, kenapa toh Mbak Yu ndak mau nikah? Tanya Laras. Bukan begitu dek, kan kamu tahu sendiri keadaan ekonomi kita seperti ini. Aku ndak mau kamu dan Rangga, adik bungsu Ayu, putus sekolah, jelas Ayu. Laras senang mendengar pola pikir kakaknya yang dewasa itu. Ia menilai kalau kakaknya benar-benar sudah matang untuk menikah. Namun bukan berarti harus cepat-cepat. Hanya perihal kondisi ekonomi saja yang membuat Ayu mengurungkan niatnya. Jadi Mbak Yu mau nolak lamaran itu? Tanya Laras. Aku tolak bukan berarti aku ndak mau nikah. Cuman aku ndak mau buru-buru. Aku mau fokus kerja dulu. Kalau bisa aku kerjanya di luar kota, jelas Ayu. Obrolan mereka berdua pun didengar baik-baik oleh Supardi, anak dari pamannya yang bernama Pak Bayu. Supardi diam-diam memberitahu hal ini kepada Pak Bayu yang hendak menjodohkan Ayu kepada seseorang yang kaya raya. Goblok tenan Ayu kui, teriak Pak Bayu. Aku jodohin dia biar perekonomian dia lancar. Lah kok dia malah ndak mau dijodohin? Teriak Pak Bayu ketika mendengar ulasan Supardi yang sempat mendengar percakapan Laras bersama dengan Ayu terkait perjodohannya. Mendengar hal itu, Supardi tersenyum. Ia akan tahu bahwa Ayu akan dimarahi oleh bapaknya terkait perjodohan itu. Dan benar saja, maksud dan pemikiran Supardi menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Pak Bayu datang ke rumah Ayu. Ia datang sambil memarah-marahi ibunya Ayu yang bernama Ibu Timah. Timah, kenapa kamu ndak ajarin sopan santun kepada anakmu? Aku berencana menjodohkan Ayu dan seorang ningrat. Tapi kenapa Ayu menolak mentah-mentah? Kalian sudah merasa kaya raya apa? Teriak Pak Bayu. Ayu dan Laras saling berpelukan. Laras ketakutan mendengar teriakan kencang pamannya itu. Namun tatapan Ayu tertuju kepada Supardi, si bocah munafik yang seringkali membuat ulah. Supardi, kamu dengar jelas kan kalau Ayu tidak mau dijodohkan? Tanya Pak Bayu kepada anaknya. Iya Pak, Ayu bilang dia mau keluar kota. Bajingan gue Ayu, teriak Pak Bayu sambil melemparkan puntung rokok ke depan Ibu Timah. Supardi hanya tersenyum melihat ekspresi Ayu dan Laras yang ketakutan. Bu Timah meneteskan air matanya. Ia menahan rasa sakit dan panas ketika puntung rokok itu mendarat tepat di pipinya. Pak Bayu, sebelumnya aku minta maaf jika ada kesalahan tutur kata dari Ayu. Tapi sepertinya Ayu belum siap. Dia tidak mau jika usia mudanya hanya menjadi usia terakhir dalam hidupnya dengan cara menikah, jelas Bu Timah sambil mengusap air matanya. Pak Bayu kembali mengamuk. Kali ini ia ingin menampar Bu Timah
Namun saat yang tepat Rangga, putra bungsu Butimah, masuk ke dalam rumah dan melihat tangan kanan Pak Bayu hampir mendarat ke pipi Butimah. "Bu, ada apa? Jawab, Bu!" teriak Rangga dengan ekspresi marah. Namun kali ini Rangga yang masih duduk di kelas 1 SMA membusungkan badannya ke arah Pak Bayu. "Kenapa Pak Bayu selalu jahat sama ibu? Bapak mau anak bapak aku habisin?" tanya Rangga sambil menatap Supardi yang ternyata satu usia dengannya. Pak, ayo pulang Pak," pinta Supardi yang ketakutan. Namun di saat Supardi menarik-narik tangan bapaknya, Rangga mencengkram kerah baju milik Supardi. "Bapakmu sudah membuat ibuku nangis. Kamu mau bapak kamu saya hajar duluan?" tanya Rangga. Namun Ayu dan Lara segera mendekati Rangga dan meminta Rangga untuk melepaskan cengkraman tangannya ke kerah baju milik Supardi itu. "Dek, udah, nggak usah diladenin," jelas Ayu. Rangga memberi peringatan kepada Pak Bayu dan Supardi. Jika mereka berdua memasuki rumahnya dan membuat tangisan kepada keluarganya, maka Rangga akan membunuh mereka semua. Sementara itu di waktu yang lain, kejadian kemarin cukup membuat Pak Bayu sakit hati. Alasan mengapa dirinya tidak berani menghajar Rangga adalah dikarenakan Rangga mirip seperti almarhum adiknya, yang mana adiknya Pak Bayu merupakan ayah dari Rangga sendiri. Dengan begitu, ia tak tega untuk menghajar saudaranya. Semenjak kematian adiknya, Pak Bayu seringkali memarahi Butimah beserta anak-anaknya. Ia kerap kali bermain tangan dan terus-menerus menghadirkan keributan di rumah Butimah. Namun kali ini, ada yang berbeda dari raut wajah Pak Bayu. Dirinya telah ditenggelami oleh dendam dan perasaan benci terkait penolakan yang dilakukan oleh Ayu dan ancaman yang dilontarkan oleh Rangga terhadapnya. Hari itu juga, Pak Bayu menemui seorang dukun di daerah Banyuwangi. Dia meminta kepada dukun tersebut untuk memberikan pelajaran terhadap keluarga adiknya. Dan yang terkait dari penyatetan tersebut antara lain adalah yang kena Rangga, Laras, dan Butimah. Alasan mengapa Pak Bayu tidak mengikat Ayu adalah agar ia bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Nama-nama korban yang akan disantet telah lebih dulu direkomendasikan oleh Pak Bayu kepada dukun asal Banyuwangi. Ia sendiri tidak merasa sedih atau kehilangan ketika ketiganya menjadi korban dari dendamnya sendiri. Bukan tanpa alasan, dirinya berani untuk menyantet Rangga yang disebut-sebut sebagai orang yang mirip persis seperti adiknya. Namun, Pak Bayu sadar bahwa Rangga akan menjadi penghalang besar untuk menjodohkan Ayu terhadap salah satu ningrat yang kaya raya. Beberapa hari sebelum Ayu keluar kota, setelah Pak Bayu melakukan hal yang kurang mengenakan terhadap keluarga Ayu, satu persatu dari keluarga Ayu saling berjaga-jaga. Ia takut nanti Pak Bayu datang lagi dan memukuli wajah Butimah seperti tempo hari yang lalu. Namun telah 3 hari lamanya tidak ada tanda-tanda signifikan akan datangnya Pak Bayu dan juga laknatnya yang bernama Supardi. Entah mengapa mereka berdua tampak ditelan bumi bulat-bulat. Ayu kemudian menceritakan kepada Butimah dan juga adik-adiknya terkait pekerjaannya. Ayu menjelaskan bahwa dirinya akan pergi keluar kota dengan tujuan untuk menghidupi perekonomian keluarganya. Atas usulan tersebut, Butimah meminta kepada Ayu untuk menimbangkannya lagi terkait beberapa hal yang mungkin akan membuat Pak Bayu marah, dan itu menjadi ketakutan sendiri bagi Butimah dan juga adik-adiknya. Sedikit berat memang antara ingin menjalani kehidupan secara normal atau mungkin harus bertaruh nyawa di atas penderitaan yang terus-menerus menyiksa. Seakan-akan neraka dunia telah diturunkan saat itu juga terhadap Ayu dan keluarganya. Segala langkah tengah dipikirkan baik-baik agar tidak menaruh rasa kekesalan nantinya. Namun, bukan tanpa alasan, jika harus berani maju dan bertarung walaupun memang sudah terinjak-injak dengan atas nama harga diri. Ayu akhirnya kembali menekankan bahwa dirinya tidak ingin cepat menikah dengan alasan belum siap. Ketidaksiapan wanita berbeda dengan lelaki,
wanita lebih memilih berkarir untuk menghidupi keluarganya terlebih dahulu. Bukan bermaksud untuk melawan aturan dan kodrat sebagai wanita, namun tokoh Ayu benar-benar memberikan sebuah pelajaran akan perjuangan yang besar dalam menghadapi halang rintangan yang memang sangat besar ketika ditekan. Malam harinya, di saat keluarga Butimah sedang tertidur, tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara sebuah benda terjatuh yang membuat seluruh penghuninya terbangun semua. Ayu langsung keluar untuk memastikan benda apa yang baru saja menimpa rumah mereka. Dalam keheningan malam yang begitu pekat, tampak dengan jelas sosok kuntilanak yang sedang terduduk layaknya seorang wanita kesepian di atas rumah. Kuntilanak itu tidak menampakkan wajahnya. Seluruh wajahnya tertutup rambut yang mengitari tiap sudut wajah. Busana putihnya tercoreng dengan tanah kuburan yang baru basah. Astagfirullah, ucap Ayu dengan mimik ketakutan. Dan di saat yang bersamaan, hembusan angin besar membawa sosok itu terbang ke arah sebuah pohon randu yang kerap kali menjadi sarang bagi setiap demit yang menempatinya. Ayu masih terpaku di depan rumah. Kedua kakinya tidak bisa berhenti untuk gemetar. Tangannya tampak tremor dan terus-menerus bergetar. La haula wala quwata illa billah, ucap Ayu dengan lirih. Ia pun kemudian mendapati adik-adiknya yang keluar secara bersamaan sambil menanyakan apa yang baru saja terjadi. Mbak Yu, tanya Laras. Mbak, kok diem aja? Tanya juga Rangga. Ayu langsung memeluk kedua adiknya dan menangis terseduh-seduh, seperti ada beban yang tak bisa diceritakan kepada kedua adik-adiknya. Mbak kenapa? Tanya Laras. Apakah Pak Bayu menyerang Mbak? Tanya Rangga. Ayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus apa Mbak? Mbak barusan lihat kuntilanak di atas rumah kita. Kuntilanak? Malam itu menjadi malam menakutkan bagi Ayu dan juga keluarganya. Bagaimana bisa dirinya melihat dengan jelas sosok kuntilanak sedang terduduk anggun dengan aura yang mengerikan? Sementara itu di sisi lain, Bu, aku besok mau berangkat ke Jakarta. Sepertinya saatnya sudah tiba untuk merantau, ucap Ayu sambil merapihkan rambut panjangnya. Bu Timah yang sedang beberes rumah langsung terkejut mendengar ucapan Ayu. Lulu, kamu seriusan mau berangkat? Tanya Bu Timah. Ayu berpindah posisi duduknya untuk menghadap ke arah ibunya. Tampak dengan jelas urat-urat tangan ibunya yang bekerja keras menghidupi ketiga anaknya seorang diri. Bu, aku udah gede. Masa iya aku ndak boleh ngerantau? Lagian juga kan ini buat kemajuan ekonomi kita, ucap Ayu sambil meyakinkan ibunya. Bu Timah tampak tak percaya dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Ayu. Sebagai anak pertama, Ayu memang menimbang segala keputusannya dengan tepat dan cermat. Jangan sampai tujuannya merantau hanya untuk lari dari permasalahan Pak Bayu yang ingin menjodohkannya terhadap lelaki yang konon berketurunan ningrat dan kaya raya. Tapi kamu balik lagi ke sini kan, Duk? Tanya Bu Timah. Pasti dong, Bu. Kampung halaman adalah tujuan utama. Merantau hanyalah sebagai pijakan sementara, senyum Ayu. Bu Timah yang tampak khawatir kini merasa lebih tenang. Sudah saatnya anak pertamanya untuk melebarkan perjuangannya demi keluarga. Semenjak kematian suami Bu Timah, anak-anak Bu Timah menjadi anak-anak yang mandiri dan bekerja keras. Tidak sedikit dari mereka untuk mencari uang tambahan agar bisa makan dan minum sehari-hari dan menutupi kebutuhan keluarga yang kian membengkak di gerus waktu. Siang hari yang panas, ada beberapa warga yang dikabarkan terkena serangan aneh di rumahnya. Warga menyebutnya sebagai teluh Jawa. Teluh ini merupakan teluh tingkat tinggi yang mampu membunuh satu orang dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Yang menjadi titik parahnya adalah teluh ini menyerang organ dalam, bahkan tidak sedikit mengendalikan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Satu orang bayi juga dikabarkan meninggal setelah tersiram air panas
ketika ibunya menumpahkan air panas yang sangat mendidih tepat di atas kepala bayi itu. Innalillahi, astagfirullah. Para warga menyebut ibunya sebagai dalang dari kematian. Namun, ibu dari bayi tersebut tidak sadar jika dirinya sedang menyirami tubuh anaknya yang masih bayi itu. Teror demi teror tiap warga dirasakan satu persatu. Sepertinya ada satu permasalahan yang mengaitkan banyak orang hingga terjatuhnya banyak korban. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang kuncen terhadap beberapa warga. Di saat teror demi teror menghantui seluruh warga, Ayu memilih untuk segera pergi merantau. Itu bukan karena kepentingan pribadi yang diinginkan oleh Ayu sendiri, melainkan karena sesuatu hal yang harus dicegah. Ayu sudah merasakan perasaannya tidak enak yang akan terjadi di desanya. Tiap bayi banyak yang mati, banyak orang yang meninggal karena kecelakaan. Teriakan dan tangisan menjadi sebuah santapan pendengarannya setiap hari. Ayu tahu jika hal ini ada kaitannya dengan Pak Bayu dan juga Supardi. Pasalnya tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Bayu sekarang. Seluruh barang-barang sudah Ayu bereskan. Kini saatnya dia bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya dan berlanjut ke ibu kota. Tampak Ibu Tima sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Rangga dan juga Laras masih berada di kamar. Ayu ingat, ini adalah hari Minggu, hari libur bagi Rangga dan Laras. Keduanya mungkin akan tahu momen perpisahan antara dirinya dan juga keluarga. Seretan tas besar tampak membuat suara nyaring yang terdengar langsung oleh Bu Tima. "Kamu mau berangkat sekarang, Duk?" tanya Bu Tima. Ayu langsung memeluk ibunya dengan perasaan haru. Ia tahu bahwa keputusannya sangat berat. Namun jika Ayu masih di desa, bisa-bisa keluarganya akan menjadi amukan dari teror mengerikan tersebut. "Bu, teror yang terjadi hari-hari ini ada kaitannya dengan Ayu. Ayu takut jika Ibu, Rangga dan Laras jadi korban keganasan serangan teror itu." "Duh, kamu kata siapa?" "Beberapa hari yang lalu, Bu. Saat Ayu melihat kuntilanak, Ayu merasakan kalau makhluk itu juga kiriman. Berarti rumah kita sudah ditargetkan untuk diteror selanjutnya," jelas Ayu. Bu Timah tampak tegang mendengar penjelasan Ayu. Ia tahu betul anak sulungnya ini jika menjelaskan sesuatu yang sangat detail dan padat. Bu Timah akhirnya masuk ke dalam kamar sejenak. Ia mengambil sebuah tas kecil berisi uang yang selama ini ia kumpulkan. Rangga dan Laras juga ikut keluar untuk melepas rindu untuk terakhir kalinya. "Rangga, Laras, sini dek," ucap Ayu dengan perasaan haru. Rangga dan Laras langsung memeluk Ayu dengan kasih sayang. "Mbak jangan lama-lama ya di ibu kota. Ibu kota itu keras, jahat, kejam. Mbak harus hati-hati," ucap Laras. Ayu tersenyum. Rangga menambahkan sedikit pesan untuk kakaknya lagi. "Mbak hati-hati ya, jangan lupa sholat. Rangga bakal jaga ibu dan Mbak Laras," senyum Rangga. "Iya, Mbak bakal hati-hati kok. Kalian berdua jaga ibu ya. Mbak Ayu sangat sayang kalian." Tiba-tiba Ibu Timah datang sambil meneteskan air mata dan menyodorkan tas kecil. "Duk, ini uang yang ibu tabung. Jumlahnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa membuat kamu hidup 2 bulan di ibu kota. Ibu pesan sama kamu untuk jangan tinggalkan sholat. Yang penting kamu harus sehat selalu," ucap Ibu Timah. Ayu langsung memeluk ibunya dan menangis tepat di pundak Bu Timah. "Bu, maafin Ayu ya. Ayu harus keluar kota biar derajat kita terangkat." Ibu Timah mengangguk paham. Hari itu adalah hari terakhir Ayu berada di desa. Namun Ibu Timah sengaja menyembunyikan informasi ini. Ibu Timah secara sembunyi-sembunyi mengantarkan Ayu hingga ke pangkalan ojek depan desa. Hal ini dilakukan agar Pak Bayu dan Supardi tidak menghalangi langkah Ayu. Singkat cerita, setelah Ayu pergi ke Jakarta, beberapa hari kemudian Pak Bayu dan Supardi mendatangi rumah Bu Timah. Tujuannya sudah jelas. Dia menginginkan Ayu menikahi seorang laki-laki berdarah ningrat dengan harta kekayaan yang banyak. Sesampainya di rumah Bu Timah,
Dua orang tersebut hanya bisa melongo dan terdiam. Mereka berdua tidak menemukan orang yang dimaksud. "Ayu di mana?" tanya Pak Bayu dengan nada yang kencang. Bu Timah hanya terdiam. Laras menahan Rangga yang sudah nampak emosi dengan nada bicara tinggi. "Ayu di mana?" teriak Pak Bayu di depan wajah Bu Timah, hingga membuat Bu Timah menutup telinga sembari menampakkan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Rangga tidak bisa menahan diri. Ia melepaskan kedua tangan Laras dan langsung mengajar wajah Pak Bayu. "Bajingan! Rangga, jangan nak, jangan!" ucap Bu Timah sambil menahan kedua tangan Rangga. Pak Bayu yang terkejut dengan bogeman mentah Rangga hanya bisa tersenyum dan tertawa seperti orang kesurupan. "Dino iki bakal menjadi hari terakhir. Semua orang yang ada di sini tahu apa yang akan terjadi?" ancam Pak Bayu sambil tertawa kegirangan. Rangga masih kesal dengan ucapan busuk Pak Bayu yang semena-mena tersebut. Ingin rasanya Rangga memukul bagian vital Pak Bayu hingga tak bisa berjalan melangkah ke rumahnya lagi. Namun lagi-lagi Bu Timah melarang Rangga untuk berbuat brutal seperti layaknya seorang laki-laki melindungi keluarganya. Pak Bayu dan Supardi meninggalkan rumah Bu Timah. Entah apa yang diucapkannya barusan. Sepertinya akan ada pertanda buruk yang akan menimpa keluarga Bu Timah lewat ucapan Pak Bayu. Malam harinya, Bu Timah tidak bisa tidur. Ia masih teringat akan Ayu yang berada di luaran kota. Bu Timah takut jika anaknya menjadi incaran bagi Pak Bayu. Bisa dibilang dengan ucapan yang diucapkan Pak Bayu tadi ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari yang lalu saat para warga mendapatkan teror mengerikan. Teror di mana wajah bayi berubah menjadi hitam, ternak mati secara bergelimpangan, banyak orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Apakah karena penolakan Ayu yang menyebabkan bencana bagi warga sekitar? Bu Timah masih tak percaya akan pikirannya sendiri. Untuk menenangkan pikirannya, Bu Timah akhirnya pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun di saat dirinya tengah masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada suara seram dari mulut wanita yang tidak pernah ia kenalnya. Wanita itu tidak terlihat, hanya suaranya saja yang tampak jelas di telinga Bu Timah. "Jangan buat masalah, keluargamu akan mati semua." Bersama dengan itu, atap rumah Bu Timah tertimpa sebuah benda yang entah dari mana jatuhnya. Benda itu membuat dentuman keras hingga membangunkan Laras dan juga Rangga. Namun yang terjadi sangatlah mengerikan. Bu Timah wajahnya sedikit menghitam. Bu, ibu kenapa?" tanya Rangga yang tidak berani mendekat ke arah ibunya. "Bu, ibu kenapa? Kenapa ada bercak hitam di wajah ibu?" tanya Laras. Bu Timah tidak percaya. Ia pun langsung melihat wajahnya di depan cermin. Saat dirinya melihat cermin, "Astagfirullah, wajahku kenapa?" Wajah yang sedikit menghitam sama halnya dengan korban sebelumnya. Para bayi, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang akan mendapati santet jenis ini, dia akan menerima sesuatu yang berbeda di tubuhnya, yaitu wajah yang menghitam. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.